yang apa Bapak Ibu inginkan. Kalau yang di apa itu kan terlalu luas. Sebenarnya kita FVP itu kan skenario kita untuk di kelas. Jadi buat apa yang mau kita lakukan di dalam kelas itu dibuat sesederhana mungkin juga boleh. Tidak harus seperti yang di dalam contoh modul-modul yang versi online-nya seperti itu. Jadi intinya nampak tujuan pembelajaran yang akan kita sampai apa, langkah-langkahnya bagaimana, dan asesmen yang mau kita lakukan di akhir pembelajaran itu bagaimana, seperti itu. Oke, kita coba kita lihat ke Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk yang berdiferensiasinya. Di sini untuk bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran dengan berlatih siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan kegunaannya dengan benar. Ini kelas berapa ya? Kelas 1 ya? Kelas 1. Oke, kelas 1. Ini bukunya. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat di sini yang didiferensiasikan ini didiferensiasi proses berarti prosesnya yang didiferensiasi. Seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dalam diferensiasi itu tidak harus ketiga-tiganya dimunculkan dalam pembelajaran. Boleh ada satu saja, boleh dua. Kalau kita mau ketiga-tiganya juga boleh, tapi tidak harus ketiga-tiganya. Nah, ini guru untuk kelompok. Kita lihat ya Bapak Ibu, nanti kita diskusikan bersama. Nah, di sini di bentuk kelompok, anak menempatkan dua anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan penglihatan sedang berada di tempat duduk yang paling depan agar dapat melihat dengan jelas video pembelajaran yang disajikan oleh guru. Ya lah, udah jelas dia nggak bisa melihat kan? Nah, di sini Bapak Ibu berarti di sini guru sudah di dalam kelas ini ada siswa yang berkebutuhan khusus ya, yang kelihatannya. Jadi Bapak Ibu di kelas terkadang kita juga harus melihat kondisi fisik peserta didik kita. Ada yang memang dia ragu jauh, duduknya memang kalau kita di belakang kan sebenarnya dia bukan nggak bisa, tapi karena dia penglihatannya kalau di belakang dia kurang jelas. Jadi sebaiknya dia dipindahkan ke depan. Ini contohnya yang dari segi berkebutuhan khusus penglihatan. Nah, Bapak Ibu dari segi fisik ada Bapak Ibu anak kita yang memang dia di bidang olahraganya fisiknya tidak kuat. Ada itu anak kalau suruh olahraga yang agak keras sedikit dia bisa pingsan. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Itulah yang dilihat tadi dalam bakat dan minatnya anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang anak itu yang banting dikasih fisik yang kuat ya tubuhnya fit terus gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita menjadi perhatian bersama. Itulah dasar dari dimunculkannya pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, ini selanjutnya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini siswa menyimak video dua mata saya dan seterusnya. Siswa difasilitasi mengajukan pertanyaan. Siswa kurang merespon, berusaha memancing pertanyaan dengan berbagai pertanyaan. Apa isi syair lagu tersebut? Kosakata apa yang itu? Nah, selanjutnya di sini kita lihat contohnya lagi Bapak Ibu. Di sini diferensiasi kontennya dibedakan juga. Ini diferensiasi kontennya. Nah, tadi Bapak Ibu di sini di isinya ini kan yang pertama tadi di prosesnya. Jadi prosesnya. Nah, Bapak Ibu di prosesnya ini boleh juga dimasukkan di pendahuluan. Ini untuk pengantar. Diferensiasi prosesnya pengantar atau diferensiasi itu langsung dimunculkan di intinya boleh. Jadi Bapak Ibu kalau yang diferensiasi konten itu boleh dimunculkan di tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajaran berarti kita bedakan menjadi beberapa tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan bakat minat peserta didik kita. Gitu. Nah, terus di sini di prosesnya ini ada diferensiasi kontennya. Siswa diajak menyanyikan lagu kepala kuda lutut kaki. Nah, ini guru memberikan contoh. Nah, di sini instruksi gerak dasar tersebut sikap berdiri. Ini baru awalnya seluruh siswa melakukan gerakan yang sama. Setelah menari baru melakukan diferensiasi produknya. Nah, diferensiasi produk itu berarti hasilnya. Sebagai akhir dari kegiatan siswa mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan. Seperti tadi di akhir itu kan ada yang mengumpulkan dalam audio, visual gitu. Nah, itu di produknya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya di pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak boleh menyampaikan atau hasilnya dalam bentuk misalnya dia, Bu, saya nggak bisa menuliskan, saya gerakan aja lah gitu. Seperti itu tadi gerakan menarinya itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Berarti itu produknya dia berbeda seperti itu. Karena
itu diberi kebebasan, itulah diferensiasi itu tujuannya sebenarnya memberikan pembelajaran yang sesuai kemampuan anak itu, kemauan anak itu maunya gimana sih gitu. Itu ini contohnya. Nah di sini di kegiatan akhirnya seperti ini. Nah ini observasinya penilaian. Kita cari contoh yang lain Bapak Ibu ya.